Pipa bocor. Gini aman? Yuk, cus. Bang, hari ini ada agenda apa bang ke Polres Tangsel? Ya, hari ini saya datang ke Polres Tangsel menindaklanjuti laporannya Mbak Fitri Salfuteru ya, yang sekarang ini sedang berjalan, yaitu adanya dugaan ancaman ya, dan adanya dugaan pencemaran nama baik. Mbak Fitri ngelapor pas bulan mana Pak? LP itu di bulan November 2024 ya. Sekarang kan udah masuk 2025, jadi udah jalan November, Desember, udah 3 bulan ya, sampai 3 bulan. Kalau Sekarang kita tindak lanjut. boleh tahu ancamannya apa? Ya, pengancamannya tuh ada dugaan penembakan, ya bentuk penembakannya itu ada bentuk proyektil ya, yang seperti gotri. Nah ini kita nggak tahu nih apakah ini senjata rakitan atau senjata api ya, kita juga nggak tahu, nanti biar pihak kepolisian ya. Saya menanyakan SP2HP terakhir, yaitu tanggal Desember ya, akhir Desember tahun 2024 kemarin. Kita minta SP2HP yang sekarang, mau diterbitkan SP2HP terakhir sekarang, karena kita melihat di sini perkembangannya dari Polres Tangsel mau menghadirkan atau memberikan adanya investigasi dari Puslap Form Mabes Polri ya, untuk bisa melihat nih siapa, bagaimana kronologis dan cara menembakkan, sudut-sudut mana, kan itu bisa dilihat tuh dari Puslap For ya. Kita berharap pelakunya bisa cepat tertangkap. Itu kejadian penembakan kapan tuh bang kejadian? November, pada waktu itu juga Mbak Fitri langsung melaporkan kasus ini ke Polres Tangsel. Di daerah mana bang pelakunya itu? Ya? Di BSD, Di ya, BSD. di BSD tempat rukonya Mbak Fitri ya, ruko kantornya. Oh kantornya. Kejadiannya tuh kalau nggak salah malam ya. Belum. Gitu. Sebelum Tapi dari kejadian rekaman CCTV ada nggak bang? Gimana? Rekaman CCTV kamera. Kalau CCTV sama Satpam udah dimintai keterangan, CCTV juga nggak ada, beberapa titik ya yang belum nggak ada ya. Tapi sekarang katanya udah dipasang CCTV, udah dari setiap titik tuh dipasang. Nah, Sejak adanya kejadian itu. sejak Cuman adanya. waktu pas proses itu ada yang terlihat dari ujung tapi belum nggak simpang siur kan. Ada juga udah ada petunjuk-petunjuk yang orang lalu lalang, mundar mandir tuh juga ada, udah dikumpulkan lah sama penyidik. Motifnya apa sih bang? Kita belum tahu ya secara pasti motifnya. Kalau ini bentuk ancamannya seperti apa, terus tujuannya apa, terus ini mau orangnya juga seperti apa juga kita belum tergambar itu ya. Nanti coba biar pihak Polres Tangerang Selatan yang bisa membuka ya seperti apa nih motifnya ya. Nah mungkin sebelum kejadian penembakan bang, apakah Kak Fitri itu mendapatkan ancaman secara by phone atau WhatsApp atau bagaimana bang, atau sejenisnya gitu? Ya kalau ancaman secara WhatsApp itu saya belum dapat ya. Cuman mungkin ada kan bentuk-bentuk ya hujatan dan lain-lain tuh kan. Mungkin kita nggak tahu ya seperti apa. Yang jelas ini bentuk ancaman yang harus ditindak ya. Kalau siapa pelakunya, bagaimana korelasinya, terus bagaimana dia motifnya, apapun itu ya, itu kita belum bisa menjawab itu, karena kan saya mau lihat perkembangannya dari hasil kemarin uji TKP, ada Inavis dari Bareskrim, terus dilihat perkembangannya dari berapa jauh proses penembakan atau pelemparan atau apa, saya nggak tahu ya. Jelas kacanya pecah tuh, karena tiba-tiba sudah ada tuh proyektil jenis gotri yang lumayan besar diameternya. Nah, itu yang kita ingin melihat ini tujuannya apa ya melakukan ini kan. Mungkin berapa? Kalau saya baru lihat satu ya. Tapi di rumah itu di kaca ada 2. Ya. Nah, gimana itu? Jadi nanti coba, kalau saya belum, karena tadi baru bertanya masalah bentuknya, bentuk proyektilnya seperti apa gitu. Saya tadi baru dikasih tahu
Makanya saya lihat cukup besar nih. Bentuknya apakah ini rakitan atau senjata api atau tapel kan gitu. Ada beberapa asumsi nih ya yang belum bisa ngelihat nih karena bentuk itu. Kayak nanti biarkan Puslapor Mabes Polri itu kan bisa mencek tuh sejauh mana nih bentuk daripada barang yang Senjata itu. memecahkan kaca tersebut gitu. Dan jaraknya juga ya, jaraknya itu nanti kan dihitung. Biasanya kalau Puslapor tuh menghitung jarak dan posisi dia menembak ataupun menjuruskan ke kaca itu kan dalam posisi koordinatnya itu bisa kelihatan tuh nanti. Bang, ada cerita dari Kapitri nggak sih sebelum adanya penembakan ini pernah ada kayak semacam punya musuh gitu kan? Atau ada orang yang lagi Berseteru lah ya sama berseteru dia. sama Kapitri? Kalau semua orang lihat di sini di sosial media tentunya berseteru udah paham lah ya. Saya nggak perlu jelasin di sini karena bukan kapasitas saya menjelaskan hal itu. Tapi kalau musuh kemarin saya sampaikan ke Mbak Fitri belum pernah punya musuh ya sampai sekarang ini. Dia selalu berbuat hubungan itu baik ya sama orang, tidak ada pernah bersinggungan, tidak pernah ribut. Kalau bisa yang ribut tuh diakurkan. Tapi kalau kita melihat di sini adanya macam-macam orang yang melakukan hal itu ya kita nanti kan bisa buktikan ya seperti itu. Atau ada persaingan bisnis gitu? Ya bisnis ada, tapi kan kalau orang itu merasa persaingan, saya rasa ya harusnya kan nggak sampai seperti itu ya, sampai adanya ancaman merusak kaca sampai pecah begitu kan. Itu kan udah bentuk ancaman yang membuat Mbak Fitri sangat terganggu ya, sangat terganggu ibaratnya kebebasannya dia gitu. Sekarang ini kan jadi agak takut, tapi jujur kita sekarang ini sangat berhati-hati melihat segala bentuk apapun yang dialami Mbak Fitri, kita siap untuk mengawal itu. Bang, tapi kan di media Mbak Fitri itu media sosial kan sempat berhubungan dengan NM Bang. Bisa nggak jadi nggak sih Bang? Dugaan. Ya kalau dugaan-dugaan itu pasti ada. Bahkan pihak kepolisian juga akan menduga-duga itu juga. Tapi kan semua tuh berdasarkan fakta nanti. Nah itu coba kita kumpulin aja. Makanya kan ada petunjuk, bukti-bukti petunjuk semua dikumpulkan, terus saksi-saksi, bahkan nanti elektronik juga dilihat kan, seperti itu. Banyak nanti bagaimana caranya polisi untuk bisa mengungkap hal ini. Saya rasa media bisa bekerja keras juga untuk bisa membantu follow up kasus ini sehingga kasus ini tidak berhenti ya dan cepat segera pelakunya tertangkap. Mungkin hari ini ada bukti kah atau ada apa yang disampaikan dibawa ke kepolisian, Bang? Ya hari ini saya cuma menyerahkan surat kuasa, memberikan informasi bahwa sekarang kan saya yang pegang kasusnya untuk bisa ditindaklanjut. Terus yang pertama, yang kedua saya meminta SP2HP, surat perkembangan hasil dari penyelidikannya. Apa saja nih, terakhir kan Desember kemarin. Dan mau diberikanlah surat SP2HP yang terakhir sekarang, ya kan, yang Januari ini. Nah, saya mau lihat juga nih, seberapa jauh proses penyelidikannya, bagaimana penanganannya perkara ini kan harus kita lihat juga kan. Jadi sejauh mana nih pihak kepolisian juga sudah bekerja keras untuk bisa mengungkap kasus ini dan kita semua berharap kasus ini cepat bisa selesai, cepat tertangkap orangnya, pelakunya cepat tertangkap dan dilihat motifnya apa. Mungkin Tapi Mbak Fitri sendiri pernah mengenai kan soal yang kisahnya, soal yang kemarin itu. Kalau itu saya nggak tahu ya, saya nggak tahu kalau hal itu. mungkin Masalah dengan NM ya. Pak Fitri kenapa nggak hadir? Ya hari ini ada urusan ya, yang saya juga nggak tahu. Mungkin nanti kalau bisa datang, pasti datang ya, untuk bisa memberikan dukungan, memberikan follow up ya kepada pihak kepolisian sehingga ini bisa cepat selesai. Kalau seandainya misalnya terbukti kenal pasal berapa Bang? Pasalnya banyak ya, ancaman tuh kan ada 354, 355, 356. Itu banyak. Nanti bentuk pasal kekerasan itu kan ancaman-ancamannya tuh kan banyak tuh. Kita lihat aja nanti bagaimana
apakah ini bentuk pengancaman yang sifatnya sudah serius atau masih bisa ini cuman orang iseng, kan nggak mungkin kan seperti itu. Mungkin Mas, tadi kan perkembangannya Mas lagi pantau nih sejauh ini perkembangannya. Iya, perkembangan sejauh apa? Pihak kepolisian menjalankan penyelidikan itu. Kemarin saksi-saksi, satpam, CCTV, terus dari Inafis sudah datang mengecek kondisi keadaan di lokasi kejadian, dan terakhir ini mau dihadirkan Puslapor ya, Mabes Polri. Ya coba nanti dari Puslapor Mabes Polri semoga ada pergerakan untuk bisa mengungkap nih, ya siapa pelakunya, ya kan gitu. Kita semua juga berharap nih kan, gimana caranya orang bom aja bisa ketangkep kan. Ini kan hal ini harusnya cepat ya, kita berharap itu. Tapi saya yakin pihak kepolisian khusus Tangerang Selatan segera memberikan satu efek jerah kepada orang yang melakukan ini. Nah ini kan kejadiannya di kantor ya Bang ya, penembakan ini kan di kantor ya. Nah, mungkin kalau untuk keluarga atau ancaman-ancaman ke rumah gitu, ke rumahnya Mbak Fitri itu ada nggak Bang? Kalau hal ancaman ke rumah belum ada info ya. Maksudnya Mbak Fitri sampai sekarang masih berhati-hati. Saya juga selalu memberikan informasi. Kita saling komunikasi. Kalau ada apa bagaimana, kita siap untuk mengawal ini kan gitu. Nah, kantornya sendiri masih di garis polis lain apa sudah? Ya kalau kacanya pecah masih ya. Maksudnya kalau ini masih dalam pengembangan ya, masih di proses ya. Jadi masih di masih di. Artinya kantornya belum aktif kembali. Iya, sampai sekarang kan masih pengembangan gitu. Tapi kantor ada orang di sana. Untuk oleh TKP-nya kapan rencananya, Bang? Ada rencananya di dalam minggu depan ya. Kalau info dari penyidik tadi, saya mungkin belum sempat ketemu dengan Kanit ya. Jadi mungkin saya akan komunikasi dengan Kanit lagi, bisa cepat ya, untuk bisa nanti waktu proses puslapor juga nanti rekan-rekan media bisa bantu untuk follow up ini ya. Ini kan cukup menjadi perhatian ya, perhatian khusus. Kondisi Kapitri sendiri ketika tahu ada teror penembakan misterius itu gimana, Bang? Cerita apa? Ya, sangat takut. Yang kedua, memang satu hal yang seperti ini kan bentuk ancaman yang sifatnya udah harus dibuat serius ya. Karena apa? Karena hal tersebut nih mengganggu ya ibaratnya aktivitas ya, bisnis dan lain-lain, itu kan orang mengganggu itu ya. Orang yang mengganggu ini kan luar biasa. Makanya kita lihat siapa yang melakukan ini gitu kan. Sempat minta pengamanan di lingkungan rumah kah atau? Kalau itu ya udah pasti minta pengamanan lebih ekstra ya, lebih hati-hati tentunya. Dan yang kedua, Mbak Fitri juga nggak diam aja, pasti ada tim juga yang bisa mengecek nih siapa-siapa yang bergerak, siapa yang melakukan ini gitu. Saya yakin itu. Udah nanti kalau memang ada yang ada yang coba-coba ataupun mau bagaimana ya tentunya pasti akan segera ditindak. Kantor ini sendiri kan masih belum aktif ya, artinya berarti ada nilai kerugian apa, Bang? Kalau nilai kerugian itu ya bentuknya lebih kepada ancamannya ya. Tapi kalau kerugian secara material saya rasa ini lebih dari material ya bentuknya ya. Karena ini bentuknya sudah ancaman secara serius ya. Udah mengarah ke serius sebenarnya gitu. Kalau masalah pecah kaca itu, kaca bisa dibeli kan, murah kan. Tapi bukan itu ya. Tapi bagaimana mereka melakukan ini nih, apa motifnya kan? Itu yang paling terpenting sih. Bang, ini menyangkut nyawa kan. Artinya Kapitri sendiri mungkin bersama keluarga akan melakukan tindakan apa sih, Bang? Karena ini menyangkut nyawa ya. Ancamannya kan Ya, pencobaan pembunuhan. Yang paling terpenting adalah Mbak Fitri mau masalah ini cepat terungkap. Ya, siapakah ya pelakunya, bagaimana motifnya kan gitu. Nggak mungkin dong orang ujuk-ujuk main
memecahkan kaca di kantornya itu kan gitu, atau adanya dugaan penembakan, kan nggak mungkin itu terjadi kalau memang tidak ada sebab ataupun maksud dan tujuan tertentu ya, tentu seperti itu. Tapi kan ini dalam proses pengembangan, dalam proses investigasi, terus digali. Nah, pihak kepolisian tentunya nggak akan diam aja kan dalam hal ini. Apalagi seorang warga Indonesia meminta bantuan, meminta perlindungan hukum ya. Ini kan berat nih, kalau namanya perlindungan hukum nih sifatnya udah luas ya, karena perlindungan ini berdasarkan apa? Ada tekanan-tekanan kah dari mana ya. Menunggu hasil berapa lama sih Bang biasanya? Kalau menunggu hasil itu berdasarkan prosesnya ya. Pihak kepolisian kan prosesnya macam-macam tuh, ada inafis, nanti ada puslapor, nanti ada uji TKP lagi, terus nanti ada uji elektronik, handphone dan lain-lain. Nanti ada pakai alat ya, nomor handphone mana yang pada waktu kejadian itu ada di situ. Nah itu kan bagaimana proses polisi yang bisa mengembangkan, melihat, menganalisa, bahkan nanti membuktikan ya prosesnya. Itu nanti pihak kepolisian yang bisa. Apakah Fitri sendiri kapan udah rencananya Bang, mengulang sedikit, akan dipanggil sebagai saksi pelapor atau klarifikasi? Oke, nanti dihadirkan karena nanti pastikan uji TKP di kantornya. Mungkin saya dan Mbak Fitri akan hadir ke sana untuk menyaksikan ya, untuk melihat dari Puslapor Mabes Polri bagaimana mereka menggunakan alatnya, sambil bagaimana mereka mencari titik koordinatnya dan seperti apa. Itu. Minggu depan kemungkinan, Kalau info dari penyidik minggu depan, kita lihat nanti ya. termasuk Kapitri juga ya? Iya, pasti hadir dia untuk bisa hadir di lokasi ya. Bang, sedikit Bang tentang flashback itu, peristiwanya kapan dan ancaman itu udah berapa kali sebenarnya? Ancaman yang seperti itu tuh baru sekali. Sebelumnya mungkin ada ancaman-ancaman yang Kalau itu saya nggak tahu ya, karena memang Mbak Fitri sampai kemarin nggak menjelaskan itu gitu, nggak ngasih tahu itu. Cuman memang kalau yang hujatan kan rekan-rekan semua tahu kan di TV, walaupun gimana dia menunjukkan kan ininya cukup luar biasa tuh. Itu ancaman juga tapi secara elektronik ya. Sasarannya kaca Bang, kaca kantornya atau Apa? untuk yang penembakan itu Bang. Iya kaca, iya. Peristiwanya kapan sih Bang? Bulan November 2024. Malam hari atau? Posisi malam ya. Artinya memang itu kantor kosong itu. Pada waktu itu nggak ada orang, Jam karena buku udah bukan jam kerja Bang. Jadi pada waktu itu nggak ada orang, itu terjadinya satu peristiwa itu gitu. Bang, si Kak Fitri sendiri kan lagi berseteru nih sama si MM nih Bang. Apa mungkin ada kaitannya Bang? Atas Kalau kejadian dugaan-dugaan semua tuh ada, apapun ada ya dugaan ya. Tapi kan balik lagi tuh harus difaktakan nanti gitu. Dugaan-dugaan itu pasti ada. Kalau responnya Kak Fitri sendiri seperti apa tuh Bang? Responnya sampai saat ini masih berharap ya, biar bagaimanapun ini ancaman cepat bisa diselesaikan, cepat selesai, cepat ketangkep orangnya gitu, dan bisa bisa beraktivitas lagi ya. Sebenarnya kan ini kan menghambat ya. Berarti semenjak kejadian itu sampai sekarang kantor itu nggak ada aktivitas Bang? Iya, sampai dari kemarin tuh masih ya, walaupun ada aktivitas tapi udah nggak nyaman kan, karena memang pelakunya sampai sekarang belum tertangkap gitu kan. Ya sekarang dalam kondisi seperti itu, walaupun membuka satu usaha tapi kan kita lihat di sini agak kurang nyaman kan gitu. Bang, ada CCTV yang menguatkan untuk sebagai barang bukti juga yang di sini? CCTV ada beberapa titik, tapi mungkin tadi ke pihak kepolisian ngelihat waktu saat pam bolak-balik itu ada terekam kamera, tapi pada posisi serangan itu nggak ada, nggak terlihat ya di situ ya, masih belum kelihatan ya. Itu yang terjadi ya. Oke. Ini Itu.